Anda membayangkan ketika Anda sedang berjalan-jalan, lalu tiba-tiba tidak sengaja tersesat di sebuah kota yang sudah tidak berpenghuni? Jika demikian, Anda harus berhati-hati. Karena siapa tahu Anda akan masuk ke beberapa kota hantu tak berpenghuni berikut ini. Di balik penampilan menyeramkannya, kota-kota ini menyimpan kisah tragis yang menyedihkan. Seperti apa kisahnya? Inilah 7 kisah tragis kota hantu di dunia versi On The Spot. Kota Dollar Shame yang berada di Austria ini diperkirakan sudah sangat tua, berusia lebih dari 900 tahun. Setelah kasus Anschluss pada 1983 silam, evakuasi langsung dilakukan di kota ini. Kota ini kemudian dijadikan sebagai area pelatihan militer. Hal ini dilakukan atas perintah pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Ketika 2 bulan menguasai kota ini, Hitler kemudian menyuruh untuk mengosongkan kota Dollar Shame dan mengeluarkan perintah untuk menghancurkannya dengan meriam-meriam tentara Jerman. Padahal Dollar Shame merupakan kota tempat ayah Hitler dilahirkan. Namun kenapa Hitler malah menghancurkannya? Jawabannya masih menjadi misteri. Kini Dollar Shame dioperasikan oleh angkatan bersenjata Austria. Di pinggiran ibu kota Luanda, Angola, terdapat sebuah kota yang dikembangkan oleh pengembang asal Cina. Sayangnya, kota yang diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan salah satu negara di benua Afrika ini malah menjadi kota tak berpenghuni alias kota hantu. Kawasan kota Nova Cidade de Quilamba merupakan proyek pengembangan kota mandiri yang diisi 750 blok apartemen yang masing-masing memiliki ketinggian 8 lantai. Kota ini juga memiliki sebuah bangunan sekolah dan lebih dari 100 unit pertokoan. Awalnya, proyek ini dikembangkan untuk menyediakan hunian yang layak bagi 500.000 penduduk. Namun dikarenakan harga yang dipatok sangat besar, tak ada satupun penduduk setempat yang sanggup membelinya. Harga per unit mencapai 75.000 pound sterling atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Dengan situasi ini, maka kota Quilamba dicap sebagai kota hantu. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, hampir semua negara di Eropa berusaha melawan keganasan tentara Jerman, termasuk diantaranya Perancis. Ketika tentara Jerman di bawah pemerintahan Nazi berhasil menguasai Perancis, para gerilyawan Perancis mulai melakukan perlawanan. Tentara Jerman yang mendengar kabar ada gerilyawan di kota kecil bernama Oradour-sur-Glane langsung menyerang kota yang terletak di sebelah barat Perancis tersebut. Akhirnya pada 10 Juni 1944, sekitar 642 penduduk kota kecil ini dibantai habis oleh tentara Hitler. Sejak saat itu, Oradour-sur-Glane menjadi kota tak berpenghuni. Kekejaman dan kesedihan cerita kota tersebut membuat pemerintah Prancis tak berani membangun kembali kota ini. Kota ini pun menjadi peninggalan sejarah, dan untuk menghormati para korbannya, dibangun pemakaman massal serta monumen peringatan di sudut kota. Satu alasan lagi yang membuat kota ini tak dibangun kembali adalah adanya hawa dingin yang selalu menyelimuti kota hantu ini. Konon, para pengunjung kerap merasakan ada gerakan dan bayangan misterius bermunculan di sudut kota. Kabarnya, suasana di sana begitu menyedihkan, hingga membuat orang yang datang ke kota ini pasti menangis. Seolah-olah para korban berusaha mengajak pengunjung merasakan kesedihan mereka. Svalbard terletak cukup jauh dari pusat kota Norwegia. Namun masih termasuk dalam teritori wilayah negara ini terdapat sebuah kota yang tampak kumuh dan kosong. Kota ini juga terlupakan, ditinggalkan penduduknya, serta mulai hancur diterpa cuaca buruk yang ekstrim. Nama kota ini adalah Pyramiden, diambil dari nama gunung yang berada di dekatnya. Pada awalnya kota Pyramiden ditemukan oleh Swedia pada 1910 dan dijual ke Rusia. Kota ini tadinya ditinggali oleh 1.000 pekerja pertambangan batu bara Soviet yang merupakan bagian dari perjanjian tak tertulis antara pemerintah Soviet Rusia dengan NATO bagi para tentara Soviet yang selamat dari perang. Namun karena kehancuran besar yang dialami ruble, mata uang Rusia ketika itu, kota ini perlahan ditinggalkan. Karena letaknya yang jauh dari pusat Eropa, tak banyak orang yang tahu mengenai keberadaannya.
Selain itu, bahaya peralatan dan perlengkapan tambang yang masih tersisa di sana seolah terus mengintai orang yang mengunjunginya. Kota ini juga masuk ke dalam 10 kota hantu terpopuler versi National Geographic. Selama Perang Dunia Kedua, penduduk harus menyerahkan rumah mereka, terutama kepada pihak musuh. Namun berbeda dengan yang dialami warga Imber, Wiltshire, Inggris. Mereka harus menyerahkan tempat tinggalnya kepada prajurit Inggris. Para prajurit ini tak menghancurkan apapun di kota tersebut layaknya yang dilakukan pihak musuh. Mereka mengambil alih kota ini karena membutuhkan lokasi untuk berlatih dan dijadikan basis militer. Awalnya penduduk setempat diberitahu bahwa mereka bisa kembali ke rumah masing-masing setelah 6 bulan. Rupanya setelah perang usai, pemerintah tetap menutup kota ini untuk publik dengan alasan masih menggunakannya untuk kepentingan militer. Hingga saat ini, Imber masih menjadi kota mati tak berpenduduk dan kabarnya hawa dingin menyelimuti kota ini. Bisa jadi kota berikut ini adalah kota hantu paling terkenal di Eropa. Pompei adalah kota Roma kuno yang ditemukan pada abad 6 atau 7 sebelum Masehi. Kota ini kemudian hancur karena letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Ketika itu, para penduduk Pompei harus berhadapan dengan awan panas dan debu setebal 7 meter yang menutupi hampir seluruh wilayahnya. Saat ini, Pompei menjadi situs arkeologi terkenal di dunia. Bekas reruntuhan bangunannya dipenuhi dengan sisa tulang belulang manusia. Bagian besar tulang belulang ini adalah korban tewas akibat masalah pernapasan selama letusan terjadi. Sementara sebagian lagi tewas karena tertimbun abu berapi. Salah satu bangunan terkenal di kota hantu ini adalah sebuah rumah besar yang dikenal dengan House of Venti atau Basilika. Tempat ini merupakan bangunan pusat di kota tersebut. Di dalamnya masih menyimpan banyak benda dan peninggalan sejarah dari masyarakat kuno. Terletak di Ukraina, kota Pripyat menjadi sebuah kota hantu tak berpenghuni karena bencana bocornya reaktor nuklir Chernobyl pada 1986. Awalnya, kota yang dibangun pada 1970 oleh pemerintah Uni Soviet ini ditujukan untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Setelah bocornya reaktor nuklir pada 26 April 1986, kota yang sebelumnya didiami 50.000 penduduk ini pun ditinggalkan begitu saja. Sebagian harta benda hingga binatang peliharaan terlantar begitu saja. Pemerintah memang sengaja mengevakuasi penduduk Pripyat karena resiko radiasi nuklir yang mungkin terjadi. Hingga kini pemerintah masih belum mengizinkan siapapun mengunjungi kota yang terletak di sebelah utara Ukraina ini tanpa mengenakan pakaian khusus anti radiasi. Tahun 2012 lalu dirilis film Chernobyl Diaries yang menceritakan sesosok monster mutan akibat radiasi nuklir yang berkeliaran di reruntuhan kota ini. Pemirsa, itulah 7 kisah tragis kota hantu di dunia versi On The Spot.